Wisna Wira Widayaka. Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara. Berjumpa kembali dengan kami, Serda Pongperin, yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Widayaka sepekan. Dalam upacara bendera pada bulan November 2024 kali ini, Puspomal menggelar pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Zulkifli SH.MH MTR Hanla. Bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya yang dibacakan Irup Wadan Puspomal bahwa saat ini kita tengah menghadapi berbagai tantangan global dan pada 27 November 2024 dihadapkan pada pilkada serentak di seluruh Indonesia. Momentum demokrasi tersebut harus didukung dan amankan dengan baik. Oleh karena itu, Kasal mengajak kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AL untuk terus meningkatkan profesionalisme demi terwujudnya TNI AL yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global, serta terus menjaga soliditas dan sinergitas TNI, Polri, instansi dan lembaga pemerintahan, serta elemen masyarakat lainnya. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista Esa menghadiri acara Fokus Group Discussion yang membahas bahaya narkoba dan judi online yang digelar di Hotel Fasa, Surabaya, Jawa Timur. Acara FGD tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Armada ke-79 Komando Armada 2 dengan tema Koarmada 2 mendukung komitmen TNI AL bersama rakyat guna berperan aktif membangun ketahanan mental bangsa dalam rangka melawan narkoba dan judi online, yang dihadiri oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM. Sebagai keynote speaker didampingi Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Kondrowibowo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anggota TNI AL, mengenai dampak buruk dari narkoba dan judi online yang kian marak di era digital saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada RI menyampaikan bahwa narkoba dan judi online bukan hanya berdampak negatif bagi individu yang terjerumus, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan lingkungan sosial. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, akses terhadap kedua hal tersebut semakin mudah, sehingga perlunya pengawasan dan edukasi yang lebih intensif. Pangko Armada RI juga menekankan pentingnya peran aktif TNI AL dalam membangun ketahanan mental bangsa, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya bersama untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan judi online. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Koarmada 2 untuk terus memperkuat peranannya dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial di era digital yang semakin kompleks. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista Esa menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi aplikasi e-berpadu dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer yang bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Dirjen Badil Miltun Mahkamah Agung RI Marskal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho SH.MH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani dari notaris kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Mabes TNI tentang administrasi berkas perkara berbasis desain elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Kegiatan ini bertujuan sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban serta ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama serta mewujudkan kerjasama yang sinergi, dalam rangka mengoptimalkan implementasi aplikasi e-berpadu melalui pertukaran data dan dokumen, serta pengembangan administrasi prosedur tata laksana baru dalam penyelesaian perkara pidana. Demi terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif di wilayah Jakarta Utara, Polisi Pamong Praja Jakarta Utara menggelar operasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan adanya kegiatan yang baik tersebut, Polisi Militer Angkatan Laut sangat mendukung dengan mengirimkan personelnya untuk membantu suksesnya pelaksanaan operasi tersebut. Pelaksanaan operasi PPKS tersebut dilaksanakan selama 1 minggu mulai tanggal 11 sampai dengan 18 November 2024 di wilayah Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading. Adapun sasaran dari gelar operasi PPKS tersebut adalah preman, pengamen, gelandangan dan pengemis yang biasanya beroperasi di sekitar lampu merah, jalur putar balik kendaraan dan area taman kota. Penyelenggaraan operasi PPKS kali ini melibatkan personel dari Satpol PP, Puspomal dan Subgarnizon Jakarta Utara, Polsek di setiap kecamatan dan Dinsos Jakarta Utara.
Dengan dilaksanakannya operasi PPKS tersebut, diharapkan wilayah Jakarta Utara terbebas dari premanisme, pengamen jalanan, gelandangan dan pengemis yang saat ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat dapat beraktivitas dimanapun dan kapanpun di wilayah Jakarta Utara dengan aman. Dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan serta pembinaan mental prajurit dan PNS TNI AL, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menyelenggarakan Kausri Agama Islam bertempat di Masjid An-Nizam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SH.MH MTR Hanla, beserta para perwira, bintara, tamtama, PNS Puspomal mengikuti giat Kausri Agama Islam tersebut dengan hikmat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh personel di Spot Maral. Adapun penceramah Kausri Agama Islam kali ini adalah Ustadz M. Alimuddin SAG, dari Disbintalal. Penceramah memberikan siraman rohani bahwa ciri-ciri dari penghuni surga ada 4, di antaranya. Yang pertama, apabila bertemu dengan orang lain memberikan senyuman sebagai ibadah. Kedua, selalu menjaga lisannya untuk bicara kebaikan. Ketiga, mempunyai hati yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mempunyai rasa kepedulian sosial kepada orang lain. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar operasi penegakan tata tertib dengan Sandi, Juwaspada Wira Gurita, di tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kegiatan Opsgaktif tersebut dipimpin oleh Kanit Lalim Puspomal Mayor Laut PM Arisman, adapun sasaran Opsgaktif kali ini adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan para prajurit maupun PNS TNI AL yang sedang menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, identitas diri dan surat izin keluar kesatrian, dengan tujuan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir pelanggaran dan mengevaluasi sejauh mana prajurit dan PNS TNI AL telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH, menghadiri pembukaan turnamen jetski event Panglima TNI Cup dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI di venue Jetski Indonesia Academy, Jalan Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara. Acara yang diselenggarakan Jetski Indonesia Academy ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI, tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan melibatkan peserta dari berbagai elemen baik TNI dan umum. Turnamen ini bertujuan untuk mempererat sinergitas antara prajurit TNI dan masyarakat, sekaligus mempromosikan olahraga jetski sebagai simbol kekuatan dan semangat kolaborasi. Turnamen jetski kali ini juga bertujuan untuk mencari bibit atlet berbakat dan berprestasi baik di event nasional maupun internasional. Kehadiran Dan Puspomal menegaskan dukungannya terhadap upaya Panglima TNI dalam membangun hubungan harmonis melalui kegiatan olahraga jetski ini. Belajarlah dari masa lalu, nikmati waktu sekarang, dan persiapkan masa depanmu dengan baik. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Seva, Jaya Mahe.